Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai K3 tentang pengelasan atau alat pelindung diri pada saat pengelasan berlangsung. Baiklah, yang pertama yang saya gunakan yaitu masker, berfungsi untuk melindungi rongga hidung dan mulut dari asap yang ditimbulkan pada saat mengelas. Yang kedua ada topeng las, yaitu untuk melindungi muka atau wajah dari sinar ultraviolet sekaligus melindungi wajah dari panas yang ditimbulkan pada saat pengelasan berlangsung. Nah, yang selanjutnya ada sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari panas pada saat pengelasan berlangsung. Oke, yang selanjutnya ada baju airpack untuk melindungi seluruh badan dan juga bagian paha, kaki, dan betis agar terhindar dari percikan api dan juga asap yang ditimbulkan pada saat mengelas. Dan yang terakhir yang saya gunakan yaitu ada sepatu safety yang berfungsi untuk melindungi bagian kaki dari kejatuhan benda kerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Halo guys, oke, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa itu las. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu lah ya apa itu las. Nah, las sendiri merupakan penggabungan antara dua logam dengan cara membakar. Nah, prinsip kerjanya sendiri adalah dengan cara menggabungkan antara dua bagian logam ataupun lebih dengan menggunakan energi panas. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai las SMAW ataupun las listrik. Yang pertama ada prinsip kerja las listrik ataupun las SMAW. Nah, proses pengelasan SMAW ataupun las busur listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda. Nah, panas tersebut dihasilkan dari lompatan ion yang terjadi antara katoda dan anoda. Nah, panas yang dihasilkan dari lompatan ion tadi berkisar antara 4000 sampai 4500 derajat Celcius. Wah, panas banget jelas ya. Oke, untuk sumber tegangan yang digunakan pada pengelasan listrik ini ada dua macam. Yang pertama ada AC atau arus bolak-balik dan DC ataupun arus searah. Nah, proses terjadinya pengelasan ini karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material yang akan dilas. Saat hal tersebut terjadi, welder harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Nah, untuk menimbulkan busur yang baik dan konstan, welder harus menjaga jarak antara ujung elektroda dan permukaan benda yang dilas. Nah, adapun jarak yang paling baik adalah sama dengan 1,5 kali diameter elektroda yang dipakai. Nah, kemudian ada peralatan las SMAW ataupun listrik. Kemudian ada juga pola-pola pengelasan. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, setelah dijelaskan oleh teman saya pengertian dari mesin las, sekarang saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dari mesin las, yaitu yang pertama ada mesin las itu sendiri. Mesin las merupakan suatu sumber listrik yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Ini. Selanjutnya ada klem massa. Klem massa ini sebagai penjepit untuk menghantarkan listrik di bagian benda kerja. Selanjutnya ada holder. Ini holder sebagai penerus arus listrik, juga sebagai penjepit elektroda. Selanjutnya ada kabel holder kabel massa. Ini digunakan sebagai aliran arus listrik menuju holder atau klem massa. Selanjutnya ada elektroda. Ini sebagai bahan tambah yang untuk merekatkan benda kerja itu sendiri. Selanjutnya saya akan menggunakan ini sebagai alat bantu. Yang pertama ada tang. Tang di sini digunakan untuk menjepit benda kerja yang masih panas atau memindahkan benda kerja yang masih panas. Selanjutnya ada palu terak. Palu terak ini digunakan untuk memukul kerak las atau rai las. Yang terakhir ada sikat baja. Ini digunakan untuk membersihkan sisa dari
kerak las tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian, terus ada K3 dan bagian-bagian las. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tentang prosedur pengelasan yang terakhir. Hal yang harus kita lakukan yaitu pertama kita atur pasang kabel holder dan klem masanya. Klem masa. Kita letakkan di mil. Holder, kabel holder kita pasang di batu plus. Setelah terkunci dengan kuat, kita hidupkan mesin las. Kita atur ampere las pada 60. Jangan lupakan untuk K3 dalam dan sarung tangan. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan teknik